Oke, Bapak Ibu, kita mau melanjutkan tentang kitab Roma. Ini pertemuan kita yang ketiga. Kalau dari kemarin kita sudah merenungkan dari pasal 1 sampai kepada pasal yang ke-8. Hari ini kita akan masuk ke pasal yang ke-9 dan semoga keburu selesai sampai pasal yang ke-16. Saya ulang sebentar, saya review tentang gambaran besar dari kitab Roma. Bahwa dari kitab Roma, satu kitab terpanjang pernah Paulus tuliskan. Kitab yang sangat baik, sistematis, punya ajaran yang begitu komprehensif, begitu lengkap, begitu berurutan dan sistematis, dibagi ke dalam 5 bagian. Bagian pertama, Roma 1-3, menggambarkan tentang penghukuman atau condemnation, bahwa tidak ada satupun manusia yang baik, tidak ada satupun manusia yang benar, tidak ada satupun manusia yang mencari Tuhan. Pada dasarnya, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, semua orang jatuh dalam dosa, mereka memilih untuk menjauhi Tuhan. Mereka memilih untuk mengkhianati Tuhan. Mereka memilih untuk jatuh dalam perbuatan dosa. Dan konsekuensi dari dosa adalah mereka harus menanggung hukuman atas dosa di atas bumi konsekuensinya, dan mereka harus menanggung hukuman kekal, condemnation, kematian kekal, maut. Bukan cuma kematian dia nggak sadar lagi untuk selama-lamanya, tapi dia akan mengalami constant pain, dia akan mengalami satu penderitaan kekal di alam neraka, alam maut sana. Tapi di dalam Kristus Roma 4, bagian kedua kita melihat bahwa ada orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Apa artinya pembenaran? Pada dasarnya dia salah. Sama seperti orang yang berbuat salah, melakukan tindakan yang kriminal, dan dia harus bayar harga, dia harus bayar sanksi, dia harus bayar ganti rugi, dia harus menanggung hukuman, entah dia di penjara, entah dia bayar ganti rugi, denda, dan seterusnya. Dan ada orang yang datang untuk membayar semua denda, ada orang yang datang untuk menebus dia keluar dari penjara. Maka orang yang tadinya bersalah dan harusnya dihukum ini, orang tersebut sekarang bisa dibebaskan. Apakah karena dia benar? Dia salah. Tapi dia dibenarkan karena dia telah ditebus. Begitu juga dengan kita yang di bagian pertama kita lihat bahwa nggak ada satupun manusia yang baik. Nggak ada satupun manusia yang berbuat benar. Semua harusnya dihukum. Tapi kita ditebus, kita dibenarkan karena Tuhan mati oleh kepada kita by grace through faith. Kita menerima keselamatan oleh karena anugerah, dan kita menerimanya melalui iman. Kita dibenarkan oleh iman. Minggu lalu kita belajar, 2 minggu lalu kita belajar tentang undeserved privilege, bahwa kita mendapatkan satu privilege, satu hak istimewa yang kita nggak pantas. Karena bukan cuma kita dibebaskan dari penghukuman, udah bagus kita nggak dihukum, kita masih diberikan hadiah, kita masih diberikan warisan, kita masih diberikan kesempatan untuk masuk ke surga yang begitu indah, yang begitu sempurna. Yang kemarin saya pakai ilustrasi, udah bagus kita katakanlah kita nabrak orang nggak sengaja sampai meninggal, orang tuanya tadi mau nuntut kita, dan kita orang tuanya kira cabut tuntutannya, kita nggak jadi dihukum, itu kita udah bebas, udah seneng banget. Ini malah semua harta yang dimiliki anaknya dikasih ke kita. Jadi kita undeserved privilege, kita diberikan hadiah kita nggak pantas, padahal diselamatin aja udah bagus. Itu bisa kita dapatkan karena kita mengalami pembenaran di dalam Tuhan. Tapi Roma 6-8 bagian ketiga, 6-8 bagian ketiga kita melihat proses pengudusan. Oh, apakah artinya karena kita sudah dibenarkan karena iman, ya udah kan kita udah selamat. Berarti kita bisa dosa dong seterus-terusnya. Ntar dosa tinggal minta ampun. Gak begitu. Mari kita belajar di Roma 6-8 bahwa ciri-ciri orang yang sudah benar-benar diselamatkan, ciri-ciri orang yang sudah benar-benar ditebus, ciri-ciri orang yang sudah benar-benar dibenarkan, itu ada perubahan hidup dalam dirinya. Dia nggak pengen lagi untuk berbuat dosa. Jadi orang yang masih pengen terus-terusan berbuat dosa, jangan-jangan dia belum benar-benar diselamatkan. Nah, setelah kita mengalami pembenaran, itu kita hanya dibenarkan secara status, secara legal, secara sertifikat kita sudah dibenarkan, kita sudah dimenangkan. Tapi kita masih hidup dalam tubuh yang daging ini. Kita masih bisa hidup dalam dosa, masih bisa. Tapi hari lepas hari, pikiran kita diperbaharui, tubuh kita diperbaharui, hati kita diperbaharui, sehingga kita berusaha untuk hidup kudus, hidup serupa dengan Kristus. Kita memiliki kebebasan sejati, bukan cuma sekedar bebas melakukan apa yang kita mau, tapi kita punya kebebasan dari belenggu dosa. Ya Teresa gak bisa lepas dari jerat dosa tertentu. Sekarang kita dimenangkan, kita dikuduskan, kita bisa memilih untuk tidak berbuat dosa, kita bisa memilih untuk tidak jatuh dalam dosa. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kebebasan, kemenangan atas dosa.
Dan hari ini kita akan mulai masuk pada bagian keempat yang kelima. Setelah kita ada kudusan, kita akan mengalami penubuhan. Benar gak sih? Bagaimana cara saya tahu bahwa saya sudah benar-benar diselamatkan? Apa buktinya? Apa prosesnya? Kalau tadi proses saya dibenarkan, saya diselamatkan, saya dikuduskan adalah pekerjaan dari Tuhan yang seolah-olah metafisik kita nggak bisa lihat, beyond dari apa yang kita bisa saksikan. Ini bagian apa yang bisa kita lihat. Bagaimana saya memvalidasi, mengetahui secara benar, secara teguh, bahwa saya benar-benar telah diselamatkan. Bagaimana saya bisa diselamatkan? Bagaimana kalau nanti saya bisa hilang keselamatan saya? Bagaimana kalau nanti saya murtad? Bagaimana kalau nanti saya meninggalkan Tuhan? Apakah keselamatan saya bisa hilang atau enggak? Dan bagaimana dengan penerapan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Dan kita akan masuk Bapak Ibu ke dalam Roma pasalnya yang ke-9. Saya akan share screen satu lagi. Oke. Kita masuk ke Roma pasal yang ke-9. Ceritanya begini. Ketika kita melihat perjanjian lama, kita tahu bahwa Tuhan mengadakan janji dengan Abraham. Abraham, ada 3 janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. 1, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. 2, kamu akan menjadi berkat, keturunanmu akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan 3, Tuhan akan memberikan kepadamu tanah perjanjian. Dan akhirnya benar, dari Abraham, akhirnya lahir Ishak, Ishak lahir Yakub, Yakub diganti nama jadi Israel, memiliki 12 anak laki-laki yang menjadi 12 suku Israel, yang menjadi bangsa yang besar, sampai akhirnya setelah Yusuf meninggal, bangsa Israel tinggal di Mesir, mereka dijajah oleh bangsa Mesir, lahirlah Musa, bahwa mereka keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah Kanaan, akhirnya mereka tinggal di Kanaan sebagai bangsa Israel, sampai akhirnya mereka terus nggak taat sama Tuhan, dan diizinkan untuk ditaklukkan kedua kerajaan setelah Daud dan Salomo. Salomo terpecah 2, ada kerajaan Israel Utara, kerajaan Israel Selatan. Tapi seolah-olah penyelamat, seolah-olah bangsa Israel menjadi tokoh utamanya. Seolah Tuhan hanya Allah bagi bangsa Israel. Tapi ketika kita masuk perjanjian baru, apalagi kita masuk kitab Roma, kita kemarin melihat ya, bahkan di perjanjian lama, dari yang udah exile, pembuangan ke bangsa Babel dan seterusnya, berkali-kali para nabi-nabi itu menubuatkan bahwa Tuhan itu datangkan keselamatan bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi bangsa-bangsa. Sehingga seolah-olah bangsa Israel kelihatannya dari perspektif kacamata bangsa Israel, oh karena kami orang Israel gak taat sama Tuhan, terus Tuhan muak sama kami, dan Tuhan memberikan keselamatan itu kepada orang-orang non-Yahudi, kepada orang-orang yang di luar bangsa Israel, di luar bangsa Yahudi. Seolah seperti itu. Tapi di sini tegaskan bahwa keselamatan Tuhan yang Tuhan akan janji dari awal. Tadi ketika janji Tuhan, Abraham keturunanmu akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Siapa yang dimaksud dengan keturunan Abraham? Yesus. Yesus, dia datang menjadi berkat, mendatangkan keselamatan bagi semua bangsa. Bukan spesifik cuman buat bangsa Israel. Dan di sini, di Roma pasal 9 tegaskan bahwa siapa yang menjadi umat pilihan Tuhan. Mereka umat pilihan Tuhan itu bukan berdasarkan keturunan biologis bangsa Israel. Dikatakan di sini. Akan tapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ya orang Israel berpikir, oh berarti Tuhan gagal dong. Dulu janjikan sama Abraham kan, bahwa keturunan Abraham yaitu yang akan mendapatkan berkat. Bahwa Tuhan seolah-olah janji keselamatan hanya bagi bangsa Israel. Loh, kok sekarang buat non Yahudi apakah Tuhan gagal? Enggak. Kenapa? Karena tidak semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Contohnya dikasih lihat di sini bahwa ya Abraham juga punya anak, ada Ishak, ada Ismail, tapi hanya keturunan Ishak yang akhirnya diakui sebagai bangsa Israel. Artinya apa? Pemilihan Tuhan itu bukan berdasarkan keturunan biologis, tapi berdasarkan pilihan kedaulatan Tuhan, atau yang kita kenal dengan unconditional election. Kalau minggu lalu kita belajar tentang total depravity, bahwa kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, nggak ada yang benar, kita sudah rusak secara total, nggak ada yang mencari Tuhan, nggak ada yang tiba-tiba, oh saya mau berbuat baik, saya mau tobat, mau cari Tuhan, nggak ada. Kalau Tuhan yang memilih untuk menyelamatkan kita, sampai detik ini, gak ada satupun manusia bisa mencari Tuhan. Gak ada manusia pun yang mau mencari Tuhan. Tapi Tuhan memilih kita, sehingga kita bisa datang mencari Tuhan, kita bisa diselamatkan. Nah, siapa yang dipilih oleh Tuhan? Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan,
tetapi berdasarkan panggilan. Orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, itu bukan berdasarkan perbuatan. Bukan, oh ya setelah saya memilih Tuhan dulu, saya mau bertobat dulu, baru Tuhan selamatkan saya. Baru saya mendapatkan keselamatan. Enggak. Kalau dari awal Tuhan nggak pilih menyelamatkan kita nggak punya kapasitas, kita nggak punya kemampuan untuk datang bertobat mencari Tuhan. Kita sudah rusak. Kita semua nggak ada yang benar. Satupun nggak ada yang mencari Tuhan, satupun nggak ada yang baik. Nah, lalu apa yang membuat Tuhan memilih manusia, umat pilihannya? Karena Tuhan mengintip ke masa depan, Tuhan lihat nih masa depan, oh nanti si A, si B, si C bakal bertobat. Maka dia yang saya pilih dari awal, juga bukan begitu. Tapi sudah dari awal, dari rencana awalnya, sebelum dunia dijadikan, dia sudah menetapkan siapa yang mau dia panggil untuk diselamatkan. Demikian dikatakan kepada Ribka. Anak yang tua akan menjadi anak hamba, anak yang muda. Seperti yang tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebelum Yakub dan Esau lahir, sebelum mereka berbuat apapun baik yang baik dan jahat, Tuhan sudah memilih untuk mengasihi Yakub, Tuhan memilih untuk menyelamatkan Yakub. Apakah karena Yakub lebih baik dari Esau? Enggak. Kita justru lihat yang ditipu-tipu siapa? Esau ditipu Yakub. Yakub nipu Esau, Yakub nipu orang tuanya. Yakub nipu Ishak, nipu Esau, dan akhirnya ditipu sama mertuanya Laban dan seterusnya. Yakub yang lebih jahat sebenarnya. Tapi balik lagi, kenapa Yakub dipilih menjadi Israel? Bukan karena perbuatan, tapi karena panggilan. Loh, kalau gini Tuhan maha kasih dong. Kok ada yang dia kasihi, ada yang dia benci? Berarti Tuhan pilih kasih. Apakah begitu? Apa yang dimaksud dengan Tuhan mengatakan Tuhan memilih ngasih Yakub dan membenci Esau? Apakah sengaja Tuhan dari awal lebih benci Esau? Enggak, membenci Esau artinya sesederhana. Tuhan membenci semua orang yang berdosa. That's it. Esau hanya kebetulan salah satu dari semua orang yang berdosa. Dan Yakub kebetulan dari sekian banyak orang yang berbuat dosa yang dibenci oleh Tuhan, Tuhan memilih untuk mengasihi Yakub. Bukan karena Yakub lebih baik, tapi semata-mata karena karakter Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Loh, kalau jika demikian, apakah yang dapat kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, kata Paulus. Seperti berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan, kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Aku mau bermurah hati, kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ilustrasi gini Bapak Ibu. Ada satu orang yang dermawan gitu ya, dia datang ke sebuah panti asuhan, lalu dia mau mengadopsi 2-3 anak panti asuhan. Apakah ketika 2-3 anak ini diadopsi, lalu pemilik panti asuhan bisa datang dan mengatakan, kamu gak adil. Kalau kamu bisa adopsi dong semua, satu panti asuhan kamu adopsi. Bisa begitu? Enggak. Suka-suka si bapak ini, dia mau mengadopsi siapa? Udah bagus, dia mau adopsi. Apakah bapak ini punya kewajiban untuk mengadopsi satu anak pun? Enggak. Apakah salah bapak ini semua anak itu jadi anak yatim piatu? Enggak. Penyebab anak-anak ini yatim piatu ya karena mereka ditinggal orang tuanya. Bukan karena kesalahan bapak ini, tapi bapak ini dia datang memberikan satu privilege, dan tidak ada satupun dari anak-anak panti asuhan itu punya privilege, punya layak, punya hak untuk terima, untuk diadopsi oleh si bapak ini. Tapi bapak ini datang untuk memilih beberapa yang dia ingin pilih. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi bukan kita tidak diselamatkan karena dari awal Tuhan benci sama kita. Tapi kita tidak diselamatkan karena dari awal kita memilih untuk jatuh dalam dosa. Yang ingin kita selamat itu karena dosa, bukan karena kita tidak dipilih. Dan karena semua orang dosa, semua orang dibenci oleh Tuhan. Tapi Tuhan menaruh belas kasihannya kepada sebagian orang yang Tuhan mau untuk berikan belas kasihan. Mereka yang dipilih semata-mata karena kasih karunia, karena kemurahan hati Allah. Bukan karena kehendak kita, bukan karena usaha kita. Artinya apa? Kita nggak bisa bermegah, kita nggak bisa take credit sedikit pun. Oh, karena saya cukup baik, karena saya saleh. Enggak. Satu pun kita harusnya semua dibenci oleh Allah. Semua kita nggak ada yang layak menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi kita dipilih
semata-mata karena kemurahan Allah. Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia atau suatu benda dipakai untuk tujuan yang lain? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda kebelas kasihan yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Maksudnya gini, Bapak Ibu. Kalau seorang tukang periuk ya bayangin orang lagi bikin tanah liat gitu ya, mau bikin bejana, mau bikin periuk, terus karyanya gagal, berhak nggak si pemilik tukang periuk ini, aduh ini gagal nih, dihancurin deh, bikin yang baru, boleh nggak? Boleh. Kita nggak bisa, oh kamu nggak berhak, itu periuknya harus dihancur, kalau kamu udah bikin periuk, ya semua harus dipakai, nggak boleh ada yang dihancurin. Lah dia yang ciptain kok. Dia yang bikin, dia yang ciptain, itu karya-karyanya dia suka-suka dia mau hancurin, dia mau bikin ulang, dia mau selesai, dia mau bagusin, suka-suka dia. Begitu juga dengan Allah, setelah dia nyiptain manusia, lalu jatuh dalam dosa, hamartia meleset dari tujuan semulanya, atau menciptakan manusia untuk bisa menikmati kasih Allah dan kembali mengasihi Allah, tapi manusia lebih memilih untuk mengasihi dirinya sendiri daripada mengasihi Allah, meleset. Berhak gak Tuhan musnahin semua? Berhak. Tapi kenapa Tuhan nggak langsung musnahin semuanya? Kenapa Tuhan masih membiarkan hidup kuat orang-orang yang dia benci? Orang-orang yang berbuat dosa tadi kenapa masih biarin hidup? Kan udah ada yang semakin diselamatin. Ya udah diselamatin aja yang ditahan, yang dijaga. Yang nggak diselamatkan ya emang udah dibenci semua dari awal sama Tuhan. Yang karena udah berbuat dosa semua, dimusnahin aja dong. Buat apa lagi ada? Nah di sini dikatakan, jadi untuk menunjukkan murka dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar, disiapkan untuk kebinasaan, untuk menyatakan kemuliaannya. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Gimana cara Tuhan dimuliakan? Saya kasih ilustrasi gini Bapak Ibu. Kalau kita sering ini komplain dan sering dilontarkan kepada Tuhan, kalau kau bisa pilih sebagian, kenapa engkau nggak pilih semuanya? Gitu kan? Kan Tuhan maha adil kan? Oke, tadi kita udah bahwa Tuhan nggak wajib untuk milih semua. Oke lah, Tuhan nggak wajib, tapi Tuhan bisa kan? Tuhan mampu kan? Kalau dia sanggup milih sebagian, dia punya kapasitas memilih sebagian, dia juga punya kapasitas, kemampuan, kesanggupan buat milih semua kan? Kenapa nggak semuanya dipilih? Ya, sekarang Bapak Ibu saya putar logikanya ya. Kalau tiba-tiba sekarang semua orang dipilih sama Tuhan, semua orang diselamatkan, kita surga, kita bakal ketemu orang yang hidupnya jahat luar biasa, ngerampok, merkosa, membunuh orang, sampai akhir hayatnya gak pernah bertobat, dan dia diselamatkan, semua orang dipilih kan, masuk surga juga. Kira-kira apa kita nggak komplain sama Tuhan? Tuhan, saya tahu orang-orang ini orang-orang yang jahat sekali. Seumur hidupnya dia gak pernah bertobat sampai mati, gak pernah bertobat. Kok Tuhan selamatin juga sih? Nah, kan? Even Tuhan selamatin semua orang, kita juga nggak puas. Kita juga komplain. Nah sekarang Tuhan selamatin sebagian orang, kita komplain juga kok Tuhan nggak adil, cuma sebagian diselamatin. Jadi Tuhan mau selamatin sebagian, mau selamatin semua, ada aja yang kita komplainin. Tapi kenapa Tuhan akhirnya memilih sebagian? Tuhan punya bijaksana untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Loh, apa hubungannya selamatin sebagian bisa datang kemuliaan? Ilustrasinya gini Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang, oh ini makanan, ada satu makanan gitu ya, kita bisa bilang makanan ini enak. Kita nggak bisa bilang makanan ini enak kalau kita nggak pernah makan makanan yang nggak enak. Kalau tiap hari kita makan makanan yang enak-enak, karena kita ngerasa makanan biasa aja. Atau gampang gini deh, kita nggak bisa mengatakan seseorang itu ganteng atau cantik kalau kita nggak pernah lihat yang jelek. Kita nggak pernah bisa mengatakan ini satu bagus kalau kita nggak pernah ngerasain yang buruk seperti apa. Begitu juga, kalau semua orang diselamatkan, dipilih oleh Tuhan, semua masuk surga, ya udah, kita take it for granted. Kita ngerasa, oh ya, saya selamat, saya masuk surga, biasa aja, nothing special. Semua orang juga selamat kok, semua orang juga dipilih kok. What's the point? Untuk apa saya bersyukur? Biasa aja kok. Emang udah sewajarnya Tuhan nyelamatin semua orang. Kita akan take it for granted. Tapi karena ada sebagian yang dipilih dan sebagian diselamatkan, dan ada sebagian yang menanggung hukuman karena kesalahan mereka sendiri, karena dosa mereka sendiri, dan kita juga harusnya menanggung hukuman itu, hukuman atas dosa kita, harusnya kita masuk neraka, tapi bukan cuma kita dibebaskan dari neraka, kita privilege malah masuk ke surga.
Dan di surga, kita bisa melihat orang-orang yang di neraka. Bagaimana reaksi kita? Ya ampun Tuhan, harusnya saya di sana. Harusnya saya masuk neraka. Harusnya saya masuk mengalami penghukuman yang begitu mengerikan, penderitaan kekal yang sedang dialami oleh orang-orang tersebut. Tuhan bebasin aku lepas dari situ aja setelah melihat betapa mengerikannya neraka. Aku udah bersyukur banget Tuhan. Ini malah Tuhan kasih aku masuk ke surga yang kita pernah lihat di kitab Wahyu gitu ya. Jalannya emas, tempat yang begitu indah, tempat yang penuh sukacita, bahagia kita penuh, sukacita kita penuh. Tuh, kita nggak deserve Tuhan. Ya ampun Tuhan, kamu baik banget. Tuhan, Engkau luar biasa, anugerah kasih karuniamu terlalu berlimpah, terlalu luar biasa. Di situ kita akan memuji-muji Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Luapan rasa syukur kita, memuliakannya Tuhan kita, akan jauh-jauh lebih tinggi daripada semua orang diselamatkan. Kita akan jadi just take it for granted. Tapi kita melihat, seharusnya ini yang dimusnahkan, seharusnya kita juga dimusnahkan. Tapi kita diselamatkan. Itu menunjukkan murkanya Tuhan. Bahwa Tuhan adil, benar semua dosa itu harus dihukum. Tuhan nggak main-main. Tuhan bukan kakek-kakek yang, oh iya baik, nggak tegas, dosa nggak pernah dihukum. Enggak, benar ada penghukuman atas semua. Harusnya kita dihukum. Tapi Tuhan juga menyatakan kuasanya, menaruh kesabaran yang besar. Kita bisa lihat, ya ampun Tuhan, kalau dulu Engkau nggak kasih aku kesempatan, kalau dulu Engkau nggak sabar sama aku, nggak nunggu aku bertobat, ya nasibku di sana. Mengalami kengerian, penderitaan kekal tersebut, mengalami kebinasaan itu. Terima kasih Tuhan, kita akan sangat memuliakan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kekayaan kemuliaannya akan nyata ketika kita benar-benar mengalami belas kasihan Tuhan. Padahal seharusnya kita tidak menerima itu. Itu kenapa Tuhan memilih sebagian, dapat memilih semua. Satu, Tuhan nggak wajib buat milih semua. Bukan salah Tuhan kita masuk neraka, semua salah kita sendiri. Kedua, toh kalau Tuhan milih semua kita juga nggak puas, kita tetap komplain, Tuhan kenapa semua diselamatin? Dia jahat banget tetap Tuhan selamatin, dia nggak pernah tobat Tuhan selamatin. Yang ketiga, karena hal tersebut mendatangkan kemuliaan Tuhan. Hati kita akan limpah dengan syukur. Kita akan memulia-liakan Tuhan, kita akan memuji-muji Dia. Dengan ada pilihan tersebut. Sudah ingat? Jika demikian, apa yang bisa kita katakan? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tapi Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung para batu sandungan. Mereka berpikir ya keselamatan pilihan yang arah keturunan. Tuhan udah janji kok sama leluhurku bahwa kita selamat, ya kita selamat. Padahal lewat Nabi-Nabi itu sudah mengatakan bahwa keselamatan itu tidak hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi bangsa-bangsa. Dan mereka diselamatkan, bukan keselamat karena keturunan. Jadi gak ada cerita, oh saya sudah percaya Tuhan, udah ke gereja, udah Kristen, setia ikut Tuhan, berarti seisi keluarga saya otomatis meskipun mereka gak terima Tuhan juga diselamatkan. Gak ada konsep seperti itu dalam kekristenan. Urusan keselamatan, dan urusan kita pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena keluarga kita, bukan karena keluarga kita udah berbuat baik, bukan karena orang tua kita udah Kristen, pasangan kita udah Kristen, mereka udah sungguh-sungguh terima Tuhan, maka kita juga otomatis selamatkan. Nggak seperti itu caranya. Tapi masing-masing kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat 11 ini termasuk ayat yang skakmat Bapak Ibu kalau baiknya masih mikir bahwa enggak, keselamatan itu bukan dari pilihan, tapi ya dari respon kita. Tuhan milih kita ya karena kita yang milih Tuhan dulu, kita bertobat dulu baru selamat. Yohanes 15 ayat 11 jelas mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi akulah yang milih kamu. Gak ada manusia pun yang cukup baik untuk bisa milih Tuhan, mau hidup benar, mau tobat, gak ada. Kalau bukan Tuhan yang memilih kita terlebih dahulu. Nah, setelah kita dipilih, Tuhan mengatakan apa? Aku menetapkan kamu supaya, bukan, oh ya kamu udah dipilih, ya udah kamu hidup santai-santai aja, tinggal tunggu meninggal, mati masuk surga. Enggak. Kita dipilih, kita ditetapkan, kita diselamatkan supaya kamu pergi. Pergi ngapain? Menghasilkan buah.
Kalau Bapak Ibu masih ingat ilustrasi buah yang saya berikan, kalau pohon berbuah, apakah buah itu untuk dinikmati oleh si pohon atau dinikmati oleh entitas pihak-pihak di luar pohon? Di luar pohon. Buah itu dinikmati oleh binatang yang makan, oleh burung yang hinggap, dan oleh manusia yang petik, dan seterusnya. Buah yang dihasilkan pohon dinikmati oleh pihak-pihak di luar pohon. Begitu juga kita sudah diselamatkan, harusnya hidup kita menghasilkan buah. Buah-buah roh, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri buat siapa? Buat dinikmati orang lain. Supaya kita jadi berkat buat orang lain. Dan dalam proses kita jadi buah buat orang lain, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku. Setelah kita dipilih, setelah kita tetapkan, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kita masuk kepada pasal yang ke-10. Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Masalahnya, meskipun firman Tuhan sudah jelas-jelas mengatakan bahwa ya kita selamat bukan karena usaha, bukan karena kita memilih Tuhan dulu, bukan karena kita percaya Tuhan dulu, semata-mata anugerah, grace and grace alone. Ya, tapi banyak yang nggak mau menerima kebenaran tersebut. Ya, dan nggak heran itu udah dicatat, bukan dibuat dalam firman Tuhan. Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, kebenaran yang menurut mereka lebih masuk akal, kebenaran yang menurut mereka lebih make sense, kebenaran yang menurut mereka lebih masuk logika. Masalahnya Tuhan itu melampaui logika. Ya kayak ilustrasi tadi Bapak mau datang, mau adopsi anak-anak aja udah di luar logika. Buat apa? Itu bukan anak-anakmu kok. Bukan darah dagingmu kok. Kenapa kamu mau adopsi, kamu mau kasih semua harta warisanmu, kamu mau menyayangi mereka, bahkan mau berkorban buat mereka, berani mati buat mereka. Mereka bukan siapa-siapa buat kamu. Itu udah di luar nalar. Dan ya realitanya yaitu banyak orang yang tidak mau mengenal kebenaran. Ya, lewat fellowship ini, satu moto di fellowship kita dari dulu adalah kenapa kita ada gitu fellowship ini. Satu hal kita percaya pada satu hal yang paling penting dalam hidup ini, the most important thing in our life is to know God and to make Him known. Satu hal yang paling penting dalam hidup kita untuk mengenal Tuhan dan mengenalkannya kepada orang lain. Karena beda cuma sekedar tahu tentang Tuhan dan benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Gimana kita bisa mengatakan, aku pengen menyenangkan Tuhan, kalau kita bahkan nggak kenal apa yang Tuhan senangi? Kita nggak bisa mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan. Iya, kalau kita bahkan nggak tahu bagaimana menyenangkan Dia, gimana kita menyenangin Dia, kalau kita nggak tahu apa yang Dia suka, kita nggak tahu karakter Dia, kita nggak tahu kebenaran tentang diri Dia. Prosesnya, oke, kita dipilih, oke, kita diselamatkan. Lalu bagaimana saya memvalidasi? Saya tahu bahwa saya diselamatkan. Di sini dikatakan, sebab jika kamu, ini ayat yang penting sekali Bapak Ibu, Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukan, kalau kamu berbuat baik, kamu berbuat saleh, kamu mengikuti 5 perintah yang disuruh Tuhan, kamu udah pergi ke Israel dan seterusnya, kamu punya kebaikan lebih banyak daripada kejahatan-kejahatanmu, pahalamu kumpulin sebanyak-banyaknya, kamu selamat enggak? Sampai kapanpun kita nggak bisa selamat kalau gitu caranya. Karena satu dosa aja udah bikin kita nggak bisa masuk surga, tinggal dengan Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan adalah sempurna. Tapi bagaimana kita diselamatkan? Kalau kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi jangan malu mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Mengaku dengan mulutmu. Gak percaya, kan yang penting saya udah percaya Tuhan dalam hati, tapi udah nggak perlu tahu lah, keluarga saya nggak perlu tahu, teman-teman saya nggak perlu tahu, kan nggak perlu tahu agamanya apa, yang penting kan saya udah selamat loh, enggak. Kalau kita sudah sungguh-sungguh diselamatkan Tuhan, gak mungkin kita nggak pengen untuk cerita ke orang-orang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana hidup kita tergugah oleh kasih karunia Tuhan. Kita bukan cuma nggak malu,
kita akan dengan semangat, kita akan dengan rela hati mengakui Tuhan, menceritakan Tuhan. Tapi di sini bukan cuma mengaku dengan mulut cukup. Jadi nggak bisa ya, agama tertentu, untuk masuk agama tertentu cukup dengan mengucapkan beberapa kalimat tertentu. Setelah kita ucapkan kalimat tersebut, oke, kita sudah diakui sebagai bagian agama tersebut, kita seolah-olah ya diselamatkan, tinggal jalan aja semua hukumnya. Di Kristen nggak bisa. Nggak ada the magic word, nggak ada mantra yang bisa kita ucapkan, lalu oke, divalidasi ya, setelah kamu ucapin, kamu resmi jadi orang Kristen, kamu sekarang diselamatkan. Nggak ada kayak gitu dalam kekristenan. Tapi selain mengaku dengan mulut, kita harus apa? Percaya dalam hati. Apa maksudnya percaya dalam hati, Bapak Ibu? Ya, ini ayatnya terkenal banget lah. Kita sering dengar bahwa Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup kekal. Oh, percaya Tuhan segampang percaya sama Tuhan Yesus. Percaya dengan hati. Maksudnya percaya hati dengan apa gitu kan? Nah, masalah Yakobus 2 mengatakan demikian, Yakobus 2:19. Kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Bahwa Yesus itu Tuhan? Baik, bagus, bagus. Tapi setan-setan juga percaya. Bahkan setan-setan gemetar. Kamu gemetar gak mengetahui percaya Yesus adalah Tuhan? Enggak, toh? Apakah iblis dan setan-setan nggak tahu Yesus Tuhan? Mereka tahu banget. Mereka percaya banget. Mereka nyaksin dengan kepala mata mereka sendiri, Yesus itu adalah Tuhan. Makanya ketika mereka berusaha untuk menjatuhkan Yesus, mereka berusaha untuk menyalibkan Yesus, mereka tahu, mereka pikir mereka menang. Karena mereka berhasil mengalahkan anak Allah yang hidup. Ternyata mereka salah. Jadi kalau kita cuman, oh ya udah, yang penting saya percaya Yesus adalah Tuhan, selamat. Loh, kalau gitu iblis selamat dong. Masalahnya enggak kan, iblis pun enggak selamat. Hanya karena mereka tahu dan percaya tentang Yesus adalah Tuhan. Loh, jadi apa dimaksud dengan percaya dalam hati? Tapi perhatiin ya, Yakobus 19 dikatakan, iblis percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi Yohanes 3:16, yang diselamatkan adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Ternyata Bapak Ibu, ada perbedaan antara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya tentang Yesus, sama percaya kepada Yesus. Atau bahasa Inggrisnya, believe about Jesus sama believe in Jesus. Itu beda. Jadi kalau kita cuma pikir, oh iya saya udah percaya kok tentang Yesus, saya percaya gak Yesus adalah Tuhan? Percaya. Ya saya juga percaya sih, agama lain sih juga percaya sama Dewa, tapi saya percaya kok Yesus adalah Tuhan. Percaya bahwa Yesus Tuhan itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah percaya kepada Yesus, believe in Jesus, percaya di dalam Yesus, atau tadi dikatakan percaya dalam hati, percaya dengan hati. Maksudnya percaya dengan hati, percaya dengan iman. Bukan cuma dengan kognitif, saya merecognize, saya mengetahui Yesus adalah Tuhan, itu nggak cukup. Tapi kita percaya dengan iman. Apa itu iman? Iman bukan cuma sekedar, oh saya percaya sama Tuhan, pakai banget, percaya banget, sampai gemeteran. Setan juga gemeteran, sampai percaya juga gemeteran. Iman adalah kita bukan cuma sekedar percaya, tapi ketika kita mempercayakan 100% hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Itu percaya yang menyelamatkan, percaya dengan iman, percaya bukan cuma dengan kognitif, ya udah saya tahu kok Yesus Tuhan, ya udah so what. Tapi mempercayakan 100% hidup kita, Tuhan, hidupku ditebus oleh Engkau, hidupku dibenarkan oleh Engkau, dibayar lunas, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Aku mempercayakan 100% hidupku ke dalam tangan-Mu. Hidupku adalah milik-Mu Tuhan. Itu iman. Itu percaya dalam hati, percaya dengan hati. Bukan cuma sekedar mengaku dengan mulut, atau sekedar percaya tentang Yesus, percaya bahwa Yesus. Tapi yang menyelamatkan adalah kepercayaan yang dengan iman, yang mempercayakan hidup di dalam tangan Tuhan. Dan bagaimana orang-orang bisa percaya kepada Yesus kalau mereka nggak pernah dengar? Gimana mereka bisa dengar kalau nggak ada yang beritakan? Seringkali orang yang percaya pada doktrin anugerah, teologi pilihan gitu, ya udah kalau gitu buat apa kita penginjilan? Toh kalau Tuhan udah pilih, pada akhirnya pasti selamat kan?
Ngapain lagi saya injilin? Betul. Kalau Anda pilih, pasti selamat. Gak ada yang bisa membatalkan irresistible grace, anugerah yang gak bisa ditolak. Tapi prosesnya sampai dia bisa diselamatkan, sampai dia bisa sadar bahwa dia diselamatkan, ya dia harus mendengar Injil. Kalau Injil, kita dipanggil. Kalau kita nggak pernah dengar Injil, ya kita nggak terpanggil. Kita seperti, oke, saya udah diselamatkan, tapi masih tidur. Sampai kita dipanggil, kita sadar, oh ya, saya sudah diselamatkan. Baru akhirnya kita hidup di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa dipanggil kalau kita nggak pernah dengar firman, dengar Injil? Maka harus ada yang beritakan. Biasanya ketika orang-orang ditanya, ya kalau Tuhan udah memilih semua, udah menetapkan siapa yang mau diselamatkan, untuk apa lagi penginjilan? Kita mengatakan seringkali jawaban standar adalah, ya karena disuruh firman Tuhan. Tuhan suruh beritakan Injil. Kita beritakan kan diperintahkan. Tapi satu jawaban Bapak Ibu yang saya lebih senang bahwa, kenapa sih kita masih beritain Injil? Kalau Tuhan sudah memilih dan menetapkan sebagian-sebagian maka diselamatkan? Jawabannya, karena kasih. Karena kasih. Karena apa? Kasih dari 3 dimensi. Yang pertama, kalau kita benar-benar mengasihi orang tersebut, kita pengen orang tersebut cepat-cepat untuk bisa datang mengenal Tuhan, cepat-cepat sadar dari tidurnya bahwa saya adalah orang pilih, saya sudah diselamatkan, supaya dia bisa menikmati damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Gak ada kasih yang lebih besar dari kasih Kristus. Kalau kita benar-benar mengasihi seseorang, cara terbaik untuk mengasihi orang tersebut adalah membawa orang tersebut untuk bisa menikmati kasih Kristus. Itu cara terbaik untuk mengasihi dia. Jadi kalau kita pikir, ya ada orang mengatakan, ya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, ngapain cepet-cepetan kalau mau masuk surga, terima Tuhannya udah pas mau mati. Itu kasihan. Kenapa? Hidupnya nggak penuh damai. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan ketidaktenangan, hidupnya penuh dengan konflik, dan seterusnya. Ada begitu banyak benefit, keindahan, berkat yang harusnya bisa dia nikmati kalau lebih dini, kalau lebih mula, kalau lebih awal diterima Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi orang tersebut, betul sih, sekalipun kita nggak injilin, sekalipun kita nggak beritain Yesus tentang dia, kalau udah dipilih Tuhan, pada akhirnya ada juga yang berita dan diselamatin juga. Tapi kalau kita benar-benar mengasihi dia, ya kita pengen secepat-cepatnya bahwa dia bisa menikmati kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Jadi yang pertama, kenapa kita memberitakan Injil? Karena kita mengasihi orang tersebut. Yang kedua, kenapa kita beritakan Injil? Karena kita mengasihi diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan, jangan cuma kumpulin harta di bumi, yang hangat dan karat bisa rusak, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Bagaimana caranya? Firman Tuhan mengatakan, kalau satu orang bisa terima Tuhan, satu jiwa aja yang diselamatkan, surga bersorak-sorai, surga pesta pora. Jadi kalau kita bisa bawa orang tersebut untuk mengenal Tuhan, siapa yang dicatat? Kita yang bawa, kita yang, Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang kita bawa kenal Tuhan, nanti kita masuk surga, mereka akan menyambut kita. Hei, terima kasih. Kalau bukan karena kamu yang beritain cerita ini ke aku, mungkin sekarang aku nggak langsung masuk. Mungkin orang lain yang beritain ke dia, dan seterusnya. Tapi, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita mengumpulkan bagi kita harta di surga, iya kita akan duluan untuk beritakan Injil kepada orang tersebut. Kalau enggak, dia keburu diberitain sama orang lain. Kalau udah dipilih, nggak usah kita beritain. Betul, nanti ada juga yang beritain. Ujung-ujungnya pasti selamat juga. Tapi yang dapat siapa? Yang dapat ya orang yang beritain, bukan kita. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi dia, kita mau dia cepat-cepat datang sama Tuhan. Kalau kita mau mengasihi kita diri sendiri, kita mengumpulkan harta bagi kita di surga. Ceritakan Yesus kepada sebanyak-banyaknya orang. Dan yang ketiga, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita pasti segera ingin membawa orang-orang tersebut untuk cepat-cepat mengenal Tuhan. Cepat-cepat sadar bahwa mereka dipilih. Cepat-cepat sadar bertobat. Kenapa? Karena kita tahu, kalau mereka semakin cepat mereka datang kepada Tuhan, semakin Tuhan disenangkan. Dan kalau kita benar mencintai Tuhan, pasti kita ingin membuat Tuhan senang. Pasti kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu kenapa kita beritakan Injil. Meskipun kita nggak beritain pun, kalau dia dipilih, pada ujungnya, dia pasti selamat. Pada ujungnya, pasti ada dia dengar Injil dari orang lain kalau bukan dari kita. Tapi kenapa kita beritain Injil buat dia? Karena kita mengasihi dia, karena kita mengasihi diri kita sendiri, karena kita mengasihi Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran.
pendengaran oleh firman. Mungkin kita udah banyak berbuat baik sama orang, kita mengasihi orang, kita kasih uang, kita kasih bala bantuan. Tapi satu hal yang sebenarnya paling baik yang bisa kita kasih adalah mengenalkan mereka kepada Kristus. Nggak ada hadiah yang bisa lebih besar yang bisa kita kasih daripada yang satu ini. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Kita masuk kepada pasal yang ke-11. Pasal ke-11 mulai bahas, lalu gimana dengan nasib bangsa Israel? Kan tadi seolah-olah kan perspektif Israel adalah, wah tadinya Tuhan kita adalah umat pilihan gitu kan, keturunan biologis dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub dan seterusnya. Loh sekarang kok akhirnya gara-gara seolah-olah Tuhan buang sama kita, anugerah keselamatan dilempar kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa lain. Lalu kita gimana? Bakal diselamatin nggak? Bakal. Tapi di orang bangsa-bangsa Yahudi, orang saya diselamatin sekali lagi, bukan diselamatkan karena Israelnya dia, bukan karena status biologisnya dia, tapi memang diselamatkan karena memang sebagian dari orang Israel tersebut memang sudah ada yang dipilih oleh Tuhan. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi akhirnya bukan karena Israel cukup baik, ada nggak orang Israel diselamatkan? Ada. Siapa? Ya memang mereka yang dipilih oleh Tuhan dari semula, itu akan tetap diselamatkan. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi bukan berarti bangsa Israel berbangga, oh ya, kalian bisa selamat nih, gara-gara kita murtad sama Tuhan. Coba dari awal kita masih setia, gak ada tuh keselamatan buat bangsa-bangsa. Gak begitu konsepnya. Paulus berusaha meluruskan mindset, pemahaman dari bangsa Israel. Kalau memang dari awal, jadi kamu berbegah, kalau kamu berbegah karena dosa, coba saya nggak berbuat dosa, coba saya nggak jahat. Jangan nggak ada yang selamat Israel doang, nggak begitu. Kalau dari awal kamu nggak berdosa, dari awal kamu nggak ninggalin Tuhan, berkat Tuhan lebih banyak lagi melalui kamu untuk bangsa-bangsa lain. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Di sini Tuhan Paulus kasih ilustrasi, kayak satu pohon, ada cabang asli seolah-olah ya, bangsa Israel merasa mereka cabang aslinya nih. Lalu cabang asli dipatahin karena cabang aslinya jahat ya Tuhan, busuk lah, buruk, dipatahin, dicangkok tunas yang liar. Seolah-olah bangsa Israel melihat kita orang non-Yahudi adalah tunas-tunas liar. Ya dicangkok ke pohon, pokok pohon tadi. Nah nasibnya apa? Jangan bermegah kalau kamu cuma cabang-cabang. Kenapa? Hanya karena kamu cabang asli, Tuhan kamu yang menopang pohon. Yang menopang itu adalah akar. Akar menopang pohon, menopang kamu. Jadi kalau ada cabang-cabang dipatahkan supaya dicangkokkan di antara tunas, ya kamu juga ntar kalau kamu nggak taat ya kamu bisa dipatahkan. Tapi sama seperti tunas liar dicangkokkan, kamu yang dipilih, kamu juga bisa dicangkokkan kembali. Baiklah mereka dipatahkan karena tidak percaya mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Tapi nanti bangsa Israel pun akan dicangkokkan kembali. Sebagian yang dipilih akan dicangkokkan kembali, diselamatkan juga. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Kalau mereka memilih untuk stop berontak, untuk stop berbuat jahat, untuk stop tidak percaya pada Tuhan, tapi mau mulai bertobat, ya Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Jadi seolah karena kita non-Yahudi akhirnya selamat, karena seolah-olah Israel tidak taat, ya sekarang kita harus diselamatkan, bangsa Israel tidak taat, pada akhirnya juga akan diselamatkan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Meskipun kita tahu, Tuhan memilih seseorang karena semata-mata anugerahnya, kasih karunia-Nya, sampai kapanpun masih akan terus menjadi misteri. Tuhan, kenapa saya? Kenapa Tuhan milihnya saya? Saya sama sekali gak ada layak-layaknya. Kenapa nggak dia dan dia? Kenapa saya? Terus menjadi misteri, gak akan pernah bisa kita pahamin. Semua semata-mata kasih karunia-Nya. Sebab segala sesuatu
adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama. Satu yang bisa kita pahami. Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi adalah untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Lalu setelah Tuhan dimuliakan, terus kenapa? Efeknya apa? Kita what's next? Masuk ke pasal yang ke-12 sampai ke-16, saya akan kebut sedikit Bapak Ibu ya. Itu mulai masuk kepada aplikasi. Lalu apa yang saya lakukan? Oke, saya sudah dibenarkan. Oke, sekarang saya tahu saya dipilih. Saya tahu keselamatan saya gak bisa hilang. Dan saya masih perlu memberitakan Injil, karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Lalu apa? Lalu setelah saya percaya dengan iman, percaya kepada Yesus, bukan cuma sekedar percaya bahwa Yesus, atau percaya tentang Yesus, berikutnya apa? Kita mempercayakan diri kita 100% hidup kita untuk apa? Roma 12 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita mempercayakan hidup kita untuk apa? Untuk dirubah oleh Tuhan. Kita persembahkan kita percayakan hidup kita. Apa yang diubah? Akal budi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Roma 12-16 kita bakal melihat apa-apa aja sih yang baik, apa-apa aja sih praktek aplikasi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Tapi kita akan bahas di sesi berikutnya, karena waktu kita udah habis. Tapi hari ini kita belajar bahwa setelah kita diselamatkan, kita dipilih, kita diteguhkan, bukan karena perbuatan. Semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita nggak layak, kita nggak punya, kita nggak worth it, tapi kita diberikan privilege untuk itu. Dan apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita kenal Tuhan lebih dalam. Yang kita kenal Roma 12-16 nanti. Dan jangan lupa untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang lain. Itu cara terbaik untuk mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak dalam surga mengucap syukur Tuhan. Kalau malam hari ini kalian boleh sekali lagi menyusuri kekayaan, kedalaman dari kebenaran firman Tuhan. Kami yang seringkali berusaha untuk menentang Tuhan, yang seringkali mendirikan kebenaran-kebenaran diri kami. Karena kami sulit Tuhan untuk menerima kebenaran Tuhan. Kami merasa kami punya idealisme kami sendiri, kami merasa kami punya kebenaran kami sendiri. Tapi hari ini Tuhan kami belajar tunduk, kami belajar takluk pada apapun kebenaran yang firman-Mu nyatakan kepada kami. Kami nggak bisa bermegah, kami nggak bisa menyombongkan diri, kami nggak bisa take credits untuk apapun. Karena kalau kami boleh diselamatkan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua semata-mata karena Tuhan yang memilih menaruh belas kasihan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami nggak tahu apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami ucapkan, selain rasa syukur kami kepada Engkau. Yang mungkin itu pun nggak cukup untuk mengekspresikan betapa anugerah yang kami terima. Terlampau luar biasa. Dibandingkan dengan kelayakan dan apa yang telah kami lakukan. Histori-histori kami Tuhan. Harusnya histori yang membuat Engkau jijik. Dosa-dosa kami. Perbuatan-perbuatan kami. Tapi terima kasih Tuhan. Engkau memilih untuk mengasihi kami. Mengasihi dengan sacrificial love. Kau bukan cuma mengasihi kami dengan mulut kamu. Kau mengasihi kami dengan tindakanmu. Kau mengasihi kami dengan nyawamu yang kau berikan bagi kami. Kau menanggung setiap penderitaan yang harusnya kami tanggung. Tidak ada kasih Tuhan. Dari besar pada kasih-Mu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk hidup setia di dalam Tuhan. Kami rindu untuk hidup benar di dalam Tuhan. Kami gak mau meremehkan, menyanyiakan anugerah yang kau berikan kepada kami. Kami gak mau membuat itu anugerah-Mu seolah-olah menjadi anugerah yang murahan. Yang bisa kami take it for granted begitu saja. Kami mau appreciate Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami bertumbuh di dalam Engkau.
Kami rindu untuk bisa mengenalkan Engkau kepada lebih banyak orang lagi, kepada orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami peduli. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berserah. Amin.